Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Ainul Fajriah, NIM 19 12 10 150, kelas PAI 6E, mata kuliah Talaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD, judul Ada Berjalan, Berpakaian, Makan dan Minum, kelas 9 MTS. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Islam mengajarkan adab, akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan. Dalam berjalan baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditaat agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya berjalan. Adab berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama ditaat agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan, kesopanan dan berpakaian dan jenis kelamin. Makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan, memikirkan halal haramnya, tidak berlebihan memakan makanan atau tamak. B. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan berpakaian. Yang pertama yaitu dalil menjaga adab berpakaian. Quran Surat Al-Luqman ayat 18, artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Makna ayat-ayat di atas, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong, membusungkan dada, memincangkan mata, wajah serem tidak tenang, mulut tak mau senyum, kaki dihentak-hentakan tanpa tujuan jelas, dan gaya-gaya sombong lainnya. Yang kedua yaitu dalil tentang adab berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairu dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya yaitu, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagaimana dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya yaitu C. Ada berjalan menurut Islam. Yang pertama yaitu tenang dan sopan. Yang kedua yaitu badan lurus dan sedikit menunduk. Yang ketiga berjalan secara normal. Keempat menciptakan kenyamanan dan dalam berjalan. Kelima mempunyai tujuan dengan jelas. Keenam boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Ketujuh tidak mencari perhatian dalam berjalan. Kelapan tidak berjalan dengan sambil makan. Selanjutnya yaitu D. Ada berpakaian menurut Islam. Ada berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budayanya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, ada berpakaian menurut Islam artinya ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama, menata niat berpakaian. Kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Ketiga, model pakaian sesuai jenis kelamin. Keempat, berpakaian yang bersih dan nyaman. Kelima, tidak berpakaian yang glamor.
Keenam, berpakaian sesuai dengan acara atau kegiatan. Ketujuh, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Kedelapan, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Kesembilan, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Adab makan dan minum menurut Islam. Yang pertama, sebelum makan dan minum membaca basmalah. Kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Ketiga, makan dan minum dengan duduk. Keempat, menggunakan tangan kanan. Kelima, makan dan minum tidak berbicara. Keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Kedelapan, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Kesepuluh, mengakhiri makanan dan minum dengan bacaan hamdalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.